Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Home Channel. Pada video minggu yang lalu kita memberikan informasi mengenai detun reaktor. Ya, gambarannya seperti yang Anda lihat sekarang ini juga. Nah, untuk kali ini kita akan melanjutkan bagaimana fungsi detun reaktor ini sebenarnya kita aplikasikan pada sebuah industri untuk sistem kelistrikan. Tapi sebelum kita lebih lanjut untuk memperdalam masalah detun reaktor ini, alangkah baiknya like, subscribe, dan tekan tanda lonceng untuk bisa mengikuti channel kami. Channel kami membagi sebuah ilmu aplikasi yang aplikatif, tentunya berdasarkan pengalaman yang kami alami. Oke, pertama-tama kami akan memulai dari narasi bahwa sebuah industri, biasanya industri-industri besar ataupun kecil, itu dipasang panel utama, di mana di situ ada sistem kapasitor bank di dalamnya. Jadi, terutama industri-industri yang menggunakan motor-motor induksi ataupun beban-beban non-linear seperti ini, atau banyak menggunakan variable frequency drive VFD atau inverter, biasanya melengkapi sistem kelistrikannya dengan sebuah kapasitor bank. Nah, ini adalah salah satu contoh panel yang berisi VFD, variable frequency drive atau inverter, yang berguna untuk mengatur kecepatan berputarnya sebuah motor induksi di dalam sebuah industri. Kemudian kita kembali lagi ke fungsi kapasitor bank. Ini adalah panel kapasitor bank di mana lampu-lampu yang menyala menunjukkan sequence atau urutan kapasitor bank itu menyala berdasarkan beban yang diterimanya. Nah, fungsi kapasitor bank itu salah satunya untuk memperbaiki faktor daya. Seperti Anda lihat sekarang di kamera, faktor daya 0,83, 0,63 seperti itu. Yang kedua yang harus diperhatikan adalah angka di bawah layar ini, bernilai 51,5%. Ini adalah THDA. THDA ini total harmonic distortion ampere, arusnya. Jadi disinilah kita akan menemukan hubungannya antara detun reaktor dengan THD atau saya sebut harmonik. Sekarang kita perhatikan harmoniknya 51,5%, faktor dayanya 0,84. Nah, coba sekarang kita perhatikan yang harmonik, nilai harmonik yang di bawah layar itu, yang 51,5 THDA. Kita perhatikan beberapa contoh kasus. Seperti sekarang THDA-nya 72,2%. Kemudian bahkan ada yang 121,9%. Kemudian kita lihat lagi ada 159%. Kemudian 330%. Wow, gede banget ini. Nah, sekarang apa yang terjadi apabila nilai THDA atau harmonik arusnya sebesar ini, 51,5 sampai 330%. Apa yang terjadi? Saya akan menyajikan contohnya seperti ini. Salah satunya adalah ini, ada yang gagal, fault thermal. Ini kegagalan ada pada VFD inverter. Di situ ada pesan gagal. Nah, kemudian kalau harmonik itu masih dibiarkan tinggi, maka yang terjadi selanjutnya adalah kapasitor pada inverter akan rusak seperti ini. Ujung-ujungnya adalah meletusnya kapasitor pada sebuah inverter atau VFD, seperti kasus di gambar ini. Nah, kemudian efek yang lain apa kalau harmoniknya sampai tinggi, sampai di atas 100 atau bahkan 300%? Itu charger salah satunya
komponen elektronik di charger yang ada kapasitornya pasti akan rusak. Itu akan mempengaruhi dan membuat tidak berfungsinya charger yang Anda punya. Kemudian power supply. Tentunya power supply ini akan rusak pada kapasitornya juga. Kemudian RPM meter, display RPM atau display temperatur pada panel-panel itu akan padam atau error juga. Itu penyebabnya karena harmoniknya sangat tinggi. Dan standar harmonik itu tidak boleh melebihi dari 8%. Tidak boleh melebihi, ini sebenarnya standar. Nanti apa yang akan kita sampaikan lebih lanjut di sini akan memperjelas bahwa nanti dead-tune reaktor itu akan meminimalisasi munculnya gangguan harmonik pada sistem kelistrikan Anda karena ada beban non-linear. Salah satu beban non-linear adalah variable frequency drive. Oke, sementara itu yang bisa saya sampaikan. Pantau terus channel kami karena untuk beberapa minggu ke depan kami tetap akan memberikan informasi mengenai dead-tune reaktor, harmonik, dan kapasitor bank, di mana semua hal tersebut sudah kita alami dan tentunya akan memberikan sebuah solusi bagi Anda yang mengalaminya juga atau sedang mencari informasi mengenai dead-tune reaktor. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.